那好吧，是在五阁那边吗？小青，已经变成了水火双修的行山的太上长老了，老人家恭敬些，切记，晚辈谨记。到别人的山峰之上。师弟可还缺人？快说！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-461. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 460. Kemarin pertarungan telah terjadi antara Mu Yun berhadapan dengan Tianxing. Sebuah kesalahan besar karena dia sejak awal sudah meremehkan kekuatan Mu Yun. Alhasil Tianxing pun dibuat babak belur oleh Mu Yun. Meskipun Tianxing berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi semua yang dia lakukan hanya sia-sia saja. Karena bagaimanapun Mu Yun dan mudah mengatasi setiap serangan yang dia lancarkan. Puncaknya ketika Tianxing mengeluarkan serangan pamungkas, Mu Yun juga meladeninya. Sudah jelas kalau Mu Yun akan menang dalam adu serangan tersebut, dan bahkan membakar tubuh Tianxing. Untung saja Mu Yun baik hati, jadi dia pun memberikan sebuah pil untuk menghilangkan racun api dalam tubuhnya. Karena sudah dipermalukan sampai seperti ini, Bibi Yun pun membawa kedua muridnya untuk kembali ke sekte Tianshui. Sedangkan Mu Yun membuat Hua Hui menjadi senang karena pilihannya menjadikan Mu Yun sebagai putra suci adalah pilihan yang tepat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Mu Yun kedatangan seorang tetua bernama Xing Tangzang yang berada di ranah Peribulu tingkat 9. Dia memberikan salam kepada Mu Yun yang kini telah menjadi putra suci Gunung Huoxing. Berhubung dia telah bergabung bersama sekte mereka, maka tetua Xing Tangzang akan membawanya berkeliling dan memilih puncak yang akan dia tempati. Sedangkan untuk Niwa sendiri akan berpisah dulu dengan Mu Yun, karena bagaimanapun dia juga harus pergi bersama para murid lainnya. Tetua Xing Tangzang memperkenalkan dirinya ke hadapan Mu Yun. Selain itu, dirinya jugalah yang akan bertanggung jawab. Jadi kedepannya, apapun yang ingin Mu Yun katakan bisa langsung beritahu kepadanya. Xing Tangzang meminta Mu Yun untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Karena bagaimanapun dia sekarang adalah seorang putra suci yang diangkat langsung oleh ketua sekte. Dia yakin kalau para murid wanita dari sekte ini akan tergila-gila kepada Mu Yun dan juga sangat ingin melayaninya. Jadi kedepannya Mu Yun harus terbiasa dengan hal itu. Apa yang dia katakan tentu saja, apa yang dikatakan oleh tetua Xing Tangzang memang benar adanya. Bagi tetua Xing, kecantikan pada gadis ini juga adalah modal untuk kultivasi mereka. Setidaknya bagi putra suci Gunung Huoxing, mereka itu akan memiliki 7-8 wanita yang akan melayani mereka. Semua itu adalah rencana dari ketua sekte. Karena dalam gitu mereka yakin akan menciptakan putra suci api yang hebat. Lagi pula kedepannya kehebatan para murid juga akan membantu perkembangan sekte mereka. 一图姿色也是修的火圣子女弟子，你此次大展雄起的根源。 Bagi Mu Yun, dimanapun dirinya berada, kekuatan memang adalah hal yang utama. Tidak ada satupun yang berbeda di sini. Mu Yun akan fokus untuk mencari tempat karena dia akan membawa Niwa bersama ibunya untuk tinggal di tempatnya. Mu Yun pun terus mengikuti tetua Xing Tangzang. Di sini dia pun mulai menjelaskan kalau Gunung Huoxing setidaknya memiliki 10.000 puncak gunung, yang mana ini menyebar di seluruh tempat itu. Pada dasarnya tempat mereka memiliki tinggi ratusan meter dari lautan, yang mana dia menganggap kalau Gunung Huoxing memang adalah salah satu kekuatan utama. Sangatlah cocok untuk berlatih atribut api di tempat ini. Tapi entah kenapa setelah lebih dari 100 meter perjalanan, Mu Yun merasa kalau atribut api sejati yang terkandung semakin menurun. Ini tidaklah bagus untuk berlatih.
Tetua Tang memuji Muyun dan tidak heran mengapa dia bisa menjadi putra suci. Tetua Tang pun akan membawanya untuk melihat apa yang ada di puncak gunung lainnya. Tapi sebelum itu, Muyun telah memilih sebuah tempat yang membuat Tang Xingzhen terkejut dan meminta Muyun untuk menarik lagi keputusannya. Karena puncak gunung itu terlalu menyedihkan. Ini tidaklah cocok untuk putra suci sepertinya. Tapi Muyun tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Alhasil Tetua Tang pun tidak punya pilihan lain dan segera membawa Muyun ke tempat yang sudah dia pilih. Baru saja tiba, mereka pun bertemu dan sosok leluhur Gunung Huoxing. Tetua Tang Xingzhen segera menyambutnya karena ia tidak tahu mengenai keberadaannya di sini. Leluhur ini penasaran mengenai alasan mereka kemari. Tetua Tang menjelaskan kalau dirinya sedang membawa seorang putra suci untuk memilih gunung yang akan dia tinggali. Melihat sosok Muyun, dia pun merasakan ada yang tak biasa darinya. 这座山峰太没气，那好吧。在五阁那边吗？小秦，你怎么来？ Bagi Muyun sendiri, dirinya akan tetap tinggal di sini. Leluhur itu tidaklah mempermasalahkannya dan berharap dia juga mau menerima kehadirannya. Karena lebih banyak orang jauh lebih baik. Muyun berterima kasih atas nasihat yang telah leluhur itu berikan. Leluhur ini pun mulai pergi meninggalkan Muyun. Berhubung dia tidak tahu apa-apa, jadi Tetua Tang menjelaskan kalau leluhur ini memiliki nama asli Huo Fengtian. Awalnya dia adalah adik dari pemimpin sekte sebelumnya dan memiliki kekuatan yang hebat. Bagaimana tidak, meskipun Huo Fengtian mampu mengendalikan api dengan baik, tapi ternyata dia juga memiliki atribut air dalam kekuatannya. Huxiang Sanfu pun marah dan menganggap kalau Gunung Huoxing telah merahasiakan kekuatan tersembunyi. Pada akhirnya, Huo Fengtian pun memilih untuk mengasingkan diri agar Gunung Huoxing tidak diberikan hukuman. Tetua Tang Xingzhen merasa begitu sedih dengan nasib yang dialami oleh Huo Fengtian. Walaupun begitu, statusnya di Gunung Huoxing masihlah sama dan selalu dihormati oleh semua orang. Di sini Tetua Tang Xingzhen pun memberitahu Muyun mengenai aturan yang melarang para murid untuk pergi ke gunung orang lain. Karena jika tidak, itu akan dianggap sebagai hukuman. Bahkan bisa saja dia itu dikeluarkan. Muyun paham dan akan selalu mengingat perkataannya. 火属性变成了水火双修的行山的太上长老了，老人家恭敬些，切记，晚辈谨记。到别人的山峰之上。 Untuk Muyun sendiri penasaran mengapa Niwa tidak kunjung datang kemari. Jadi dia pun segera pergi ke sekte Huoxing. Lalu dia bertanya kepada salah satu murid yang sedang menyapu mengenai keberadaan dari Niwa. Akan tetapi murid itu tidaklah mengenali Muyun dan malah bersikap kasar kepadanya. Hingga seorang murid pun memukulnya dan memberitahu kalau Muyun adalah putra suci api yang baru saja diangkat. Mendengar hal itu, murid ini pun segera memohon ampunan kepadanya. Karena bagaimanapun ia tidaklah tahu mengenai hal ini. Dia terus saja bersujud di hadapan Muyun. Untung saja Muyun baik hati dan meminta murid itu untuk memberitahu apakah dia melihat Niwa atau tidak. Ternyata dia telah melihat Chen Jiu yang membawa Niwa ke aula hukuman. Muyun tentu kaget mendengar hal itu. Murid bernama Xin Toang pun memperkenalkan dirinya. Namun dia tidaklah membahas Niwa, melainkan dia itu ingin bergabung dengan puncak Gunung Muyun. Muyun yang tidak suka langsung saja menekannya. Ia pun segera menanyakan apa yang telah terjadi kepada Niwa. 陈洁玉从这里带了一个大高个子，穆师兄应该师弟可还缺人？说。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di sini terlihat kalau Niwa telah diserang habis-habisan oleh Chen Jiu dengan alasan kalau Niwa telah membuat hukuman yang cukup berat. Niwa yang baru saja bergabung dan sekte sama sekali tidak tahu kesalahan apa yang telah dia buat. Namun Chen Jiu tidaklah memberitahunya dan terus menghukumnya. Sampai akhirnya Muyun pun datang dan begitu marah kepada Chen Jiu. 这，我做鬼也，我只是帮你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.